Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen laktasi, pijat oksitosin, laktasi massas, dan hypnobreastfeeding. Pengertian dari laktasi. Laktasi adalah proses keseluruhan mengenai pengeluaran dan sekresi air susu dari organ payudara. Ini adalah air susu ibu, yaitu cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu dan memiliki nutrisi yang cukup banyak. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Manfaat ASI bagi bayi. Yang pertama, ASI alami untuk bayi dengan nutrisi yang cukup. Kedua, mudah dicerna oleh bayi. Ketiga, kaya akan antibodi untuk melawan infeksi atau penyakit. Manfaat ASI bagi ibu, yaitu ASI mempercepat berhentinya perdarahan dan penyembuhan. Kedua, mengurangi risiko depresi, mengurangi risiko kanker payudara dan kanker indung telur, mengurangi risiko osteoporosis, mengurangi risiko terkena diabetes mellitus tipe 2, mempercepat penurunan berat badan, kemudian menumbuhkan rasa bangga dan bahagia jika ibu berhasil menyusui secara eksklusif 0 hingga 6 bulan dilanjutkan hingga 2 tahun. Landasan hukum tentang ASI. Yang pertama yaitu Peraturan dan Undang-Undang Kesehatan tentang Peran Keluarga dalam Pelaksanaan ASI Eksklusif. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI atau air susu ibu eksklusif. Pasal 33 yaitu mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pasal 39 yaitu meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif. IMD atau inisiasi menyusui dini. Manfaat IMD adalah dapat mensukseskan ASI eksklusif, menambah kekebalan tubuh bayi karena terjadi perpindahan bakteri baik ibu pada bayi, meningkatkan bonding attachment. Kemudian yang terakhir yaitu bayi mendapatkan kolostrum ASI yang pertama kali keluar. Nah, selanjutnya yaitu pijat oksitosin. Pijat oksitosin adalah suatu tindakan pemijatan tulang belakang mulai dari kosta kelima hingga keenam sampai skapula. Akan mempercepat kerja saraf parasimpatis. Pijat oksitosin dilakukan untuk merangsang refleks oksitosin dan refleks let down. Pijat oksitosin dilakukan dengan cara memijat pada daerah punggung sepanjang tulang belakang kedua sisi tulang belakang sehingga ibu merasa rileks dan kelelahan akan hilang, serta membantu merangsang pengeluaran hormon oksitosin. Tujuan pijat oksitosin yang pertama, mencegah dan mengurangi bengkak, mengurangi sumbatan ASI, merangsang pelepasan hormon oksitosin, mempertahankan produksi ASI ketika ibu sakit. Ini adalah langkah-langkah dalam melakukan pijat oksitosin atau laktasi massas dan juga hypnobreastfeeding. Nah, selanjutnya kita langsung praktekkan bagaimana cara melakukan pijat oksitosin atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperagakan praktek laktasi massas. Laktasi massas ini terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama yaitu hypnobreastfeeding, kemudian dilanjutkan dengan massas pada daerah leher dan punggung. Yang kemudian yang ketiga, massas pada daerah area payudara. Nah, sebelum kita memulai, kita persiapkan dulu peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu bantal yang nantinya bisa dipegang oleh ibu. Kemudian kursi. Kemudian kita siapkan minyak khusus laktasi. Nah, yang pertama kita mulai hypnobreastfeeding.
Kita persilakan ibu untuk duduk di kursi dengan rileks dan nyaman. Diawali dengan berdoa. Silakan Bunda mengikuti kata-kata dari saya. Silakan Bunda tarik nafas yang panjang, keluarkan perlahan. Sekali lagi tarik nafas kembali. Hembuskan perlahan dan rasakan setiap tarikan nafas Bunda akan menghasilkan kesegaran yang luar biasa. Sekali lagi Bunda akan semakin lemah dan akan semakin rileks. Nah, sekarang silakan tutup mata Bunda dengan fokus. Biarkan kelopak mata Bunda menutup dengan rileks. Lemaskan kedua otot-otot kelopak mata Bunda dan biarkan kedua mata Bunda beristirahat dengan rileks. Nah, sekarang silakan Bunda berdoa supaya pada kegiatan hypnobreastfeeding ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya sekarang pejamkan mata Bunda dan ikuti kata-kata saya di dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah atas segala khilafku, ampunilah atas segala kesalahanku. Terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepadaku. Terima kasih atas nikmat sehat yang Engkau berikan kepadaku, kepada keluargaku, kepada anakku. Terima kasih atas anugerah keluarga yang bahagia dan penuh cinta. Wahai orang-orang di sekitarku, maafkanlah segala khilafku. Sembari bayangkan satu persatu wajah orang-orang yang ada di sekitar Bunda. Telah aku maafkan kalian satu persatu. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Dukungan dan support dari kalian membuatku semakin kuat. Aku mencintai kalian. Wahai anakku, buah hati Bunda, maafkanlah Bunda apabila selama Bunda merawatmu terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hatimu. Terima kasih telah hadir di kehidupan ayah dan Bunda. Wajahmu, senyummu, kesehatanmu adalah anugerah luar biasa yang diberikan Tuhan pada kami. Telah menjadi kewajibanku untuk menyusuimu hingga engkau berusia 2 tahun. Tubuhku mampu untuk memberikannya untukmu. Silakan sambil sembari bayangkan anak Bunda sedang menghisap payudara Bunda dengan kuat. Rasakan aliran ASI yang mengalir deras seperti air di Sungai Firdaus. ASI mengalir dengan lancar, deras, bertambah sehingga memberikan kesegaran dan kesehatan bagi bayiku. Bayiku tumbuh dengan sehat, bahagia, dan penuh cinta. Sekarang silakan usap lembut payudara Bunda dengan katakan dalam hati, setiap aku mengusap payudaraku, maka seketika itu ASI mengalir dengan lancar. Katakan sekali lagi, setiap aku mengusap payudaraku, maka seketika itu ASI mengalir dengan lancar. Aku sangat mencintai dan menyayangi suamiku, anak-anakku, dan orang-orang di sekitarku. Nah Bunda, hypnobreastfeeding telah selesai. Sekarang dilanjutkan dengan masas pada daerah leher. Kita lakukan masas pada daerah leher dan punggung. Yang pertama kita siapkan kursi. Kemudian ibu bisa di posisi duduk telungkup di depan tempat tidur atau di depan meja. Nah, kemudian kita letakkan bantal di meja atau di tempat tidur, kemudian posisi tidur telungkup. Ibu dengan tidur telungkup dengan rileks dan nyaman. Nah, selanjutnya terapis mempersiapkan alat-alat yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kita lakukan masas pada leher dan punggung. Yang pertama kita siapkan minyak dan kita oleskan pada telapak tangan kita di atas tulang iga, kemudian kita gerakkan masas seperti ini. Nah, gerakan dilakukan 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, selanjutnya kita pindah di area leher bagian belakang.
kedua jempol kita berada di belakang leher atau di subocciput, kemudian kita gerakkan ke bawah sampai ke bahu dan turun ke bawah. Gerakan ini dilakukan selama 10 kali dengan diberikan tekanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan selanjutnya kita akan berpindah di area punggung. Tuangkan minyak terlebih dahulu dengan teknik steel touch. Kemudian kita mulai dari bagian bawah atau bokong, kemudian naik ke atas menuju bahu berbentuk love besar, kemudian turun ke bawah tanpa tekanan. Kemudian naik lagi dengan tekanan ringan, sedang, ringan, pulang tanpa tekanan. Gerakan dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya yaitu gerakan kedua, dimulai dari bawah atau bokong, menyusuri kanan kiri tulang belakang. Gerakan sirkuler memutar dan hindari di daerah tulang belakang. Jadi gerakan ini menggunakan kedua jempol dan dilakukan sebanyak 7 kali. Jadi berangkat dengan tekanan sirkuler, kedua jempol memutar, dan pulang tanpa tekanan. Jadi gerakan ini dilakukan pada kedua sisi tulang punggung. Jadi kita menghindari tulang pas bagian tengah. Kemudian kita gunakan kedua buku-buku jari tangan kita usapkan dari arah bokong ke bahu, pulang tanpa tekanan. Gerakan ini boleh dilakukan secara bergantian pada kedua tangan dan dilakukan sebanyak 7 kali. Selanjutnya kita akan melakukan penekanan pada titik pertengahan bahu. Kita tarik garis lurus dari pinggir leher bawah menuju ke bahu di pertengahannya, kemudian kita mundur 1 atau 2 cm ke bagian belakang punggung, kita berikan gerakan sirkuler. Nah, selanjutnya yaitu masas pada area payudara atau mame. Yang pertama yaitu kita siapkan minyak pada tangan kita, kemudian kita ratakan. Nah, kemudian kita lakukan masas pada pertengahan payudara, melingkari payudara tanpa menyentuh puting susu. Gerakan ini dilakukan sebanyak 7 kali. Gerakan selanjutnya yaitu pemijatan halus dari pinggir puting susu tanpa menyentuh areola mame ke arah jam 9 dan jam 10. Gerakan dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian pindah ke posisi jam 12 dan jam 6. Posisi jangan menyentuh areola mame dan gerakan dilakukan sebanyak 7 kali. Jadi gerakan masas ke arah luar, dari pinggir puting ke arah luar. Kemudian kita lakukan masas pada bagian bawah tulang klavikula kanan kiri pada payudara, gerakan ke arah luar. Gerakan dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan yaitu 4 jari di bawah dari tulang klavikula tadi. Kemudian kita lakukan gerakan yang sama. Selanjutnya yaitu gerakan menyusuri tulang dada ke arah bawah, yaitu pertengahan antara kedua payudara atau mame. Selanjutnya kita lakukan masas pada titik ST13, yaitu kita tarik garis lurus dari puting susu ke klavikula dan disitulah letak titik ST13. Kita lakukan gerakan memutar sebanyak 7 kali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ST16, kita taruh 4 jari di bawah titik ST13 dan kita lakukan gerakan yang sama yaitu sirkuler dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah sebanyak 7 kali. Kemudian menuju ke titik CV17 yaitu pertemuan kedua puting ya,
pertemuan kedua puting, tarik garis lurus dan berhenti di pertengahan dada. Dan inilah titik CV17. Kemudian kita berikan gerakan sirkular sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya kita cari lagi bagian klavikula. Tarik garis lurus dari puting susu ke arah klavikula. Nah, itulah titik ST13. Kemudian kita lakukan atau kita berikan gerakan memutar dan bergeser ke arah luar. Jadi kita menggunakan keempat jari kita lakukan masas memutar ke arah luar sebanyak 7 kali. Selanjutnya kita lanjutkan pada titik ST16, kita berikan gerakan yang sama, yaitu memutar ke arah luar, ya, bergeser ke arah luar sebanyak 7 kali. Jadi ini bisa dilakukan bersamaan pada kedua mami. Bunda, demikian tadi rangkaian laktasi massage dari saya Erna Nur Rohim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.